apa? Lagi mikirin uangku di rumah ini, Yang. Hah? Banyak banget. Kirain apa? Sayang ah. Ya, aku pengen investasi nih. Invest terbaik apa ya? Aduh sayang, gak usah bingung-bingung deh. Investasi emas sekarang ini menjanjikan loh. Yuk kita ke Jalan Ayani nomor 42 Kaliuntu. Kali untu? Di situ ada Pegadaian Galeri 24 cabang Singaraja. Sayang, kucing makan coklat. Hah? Apa itu, Yang? Ayo kita berangkat. Galeri 24. Beli emas tanpa was-was, ya di Galeri 24 aja. Emas batangan bersertifikat, perhiasan emas, perhiasan berlian, semua tersedia. Tanpa perlu ragu, tanpa perlu khawatir, jaminan mutu layanan dan kualitas produk yang paling diutamakan. Didukung jaringan yang luas melalui 115 outlet di seluruh Indonesia. Galeri 24, tempat yang cocok untuk berinvestasi cerdas sambil berhias. Eits, kita punya layanan pesan antar emas batangan juga loh. Yuk hubungi telepon atau WA 0811 1252 4458. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Di Galeri 24. Buana motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Merta Buana Motor. PT Merta Buana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan, Singaraja, Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Merta Buana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda. Merta Buana Motor, wujudkan impian kita. Merta Buana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Merta Buana Motor. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Stah Negeri Empukuturan Singaraja menyelenggarakan wisuda keempat tahun akademik 2021-2022. Serangkaian Dies Natalis ke-6 di Hotel Banyualit Sepadan Resort Rabu kemarin. Dalam wisuda keempat ini, Stah Negeri Empukuturan mewisuda 152 mahasiswa yang terdiri dari lulusan jurusan Dharma Acarya 68 orang, Pasca Sarjana 53 orang, jurusan Dharma Duta 21 orang, Dharma Sastra 6 orang, dan jurusan Brahma Widya 4 orang. Sejak resmi didirikan pada 22 Maret 2016 oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016, berbagai terobosan telah dilakukan dalam mempersiapkan sumber daya manusia Hindu yang berkualitas, berintegritas, unggul, dan bermartabat. Ketua Stah Negeri Empukuturan Singaraja Dr. Gede Swindi SAGMA mengatakan, upaya ini dilakukan agar memiliki kompetensi personel dan sosial sehingga siap bersaing, mampu berkolaborasi dengan alumni manapun dalam membangun bangsa. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Informasi kali ini pendengar akan sampaikan pengumuman untuk Anda. Telah hilang sebuah STNK sepeda motor dengan plat nomor DK 2959VA atas nama I Gede Dharma
dengan alamat Dusun Banjarpoh Kembar, Desa Tukat Sumage, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Surat-surat tersebut hilang pada tanggal 17 Oktober 2022 di sepanjang jalan Grogak menuju Singaraja. Bagi siapapun yang menemukan surat-surat tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan ke Saudara I. Gede Sudarma Yasa dengan alamat Dusun Banjarpoh Kembar, Desa Tukat Sumage, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, atau ke RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada 144 Singaraja. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih. Ada kalanya para orang tua merasa diri hebat dan penting dengan segala kesibukan, sehingga terlambat menyadari keberadaan anugerah terindah yang Tuhan titipkan padanya. Hingga beberapa tahun kemudian. Hey, Yen! Kamu ya? Iya, emang kamu pikir siapa? Aku sendiri yang ngajakin clubbing malam ini. Habis kupikir kamu nggak mau datang. Oh ya, aku punya kenalan baru. Masa sih? Ganteng dan pemakai juga. Kamu tuh ya punya aja gebetan baru. Iya iyalah. Iya Iyen gitu loh. BTW, ini aku ada yang baru. Dia yang ngasih. Mau nyoba nggak? Coba boleh juga tuh. Sini biar ku coba. Yen. Ya. Gila, Yen. Waduh, mantep banget ya rasanya. Serasa melayang, Yen. Apa aku bilang? Kamu pasti suka. Ya, Yen, emang keren. Menurut kamu tuh ya, bumi ini bulat atau kotak sih, Yen? Aku bingung deh. Dari dulu sampai sekarang aku nggak percaya kalau bumi itu bulat gitu. Ada payah kamu. Bumi itu ya bulat besar kayak bundamu. Terus ngaco. Aduh Yen, gimana nih Yen? Ngaco kamu Yen. Bundaku kan langsing. Tapi nggak usah deh. Apa? Mali kalau ngomongin bundaku. Iya. Dari Studio Pro 1, inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja. Sebanyak 4 orang pemakai dan pengedar narkoba diringkus polisi. Berawal dari tertangkapnya 2 orang mahasiswa berinisial R berusia 23 tahun dan Y berusia 22 tahun di sebuah klub malam. Mahasiswa ini menjual ekstasi melalui Instagram dan seluruh pelanggannya mahasiswa. Dari informasi keduanya kemudian tertangkap A berusia 22 tahun, putri tunggal seorang pengusaha sukses. Berstatus mahasiswa dengan barang bukti 1/4 butir ekstasi warna coklat bentuk sakura. Diketahui Ya, A mengaku mendapat barang. Usianya sama. Jangan-jangan Ayu. Ya Tuhan, ini nggak mungkin. Ayu, ini nggak mungkin. Ayu, kenapa kamu lakukan ini, Nak? Sudahlah Bunda. Apapun yang Ayu lakukan, terus selama ini juga Bunda nggak peduli sama Ayu. Kok bisa-bisanya kamu bilang Bunda nggak peduli, Yu? Justru Bunda sama Ayah kerja keras siang malam demi kamu, Yu. Apa? Tapi Ayu nggak pernah ngerasa bahwa itu demi Ayu. Ayu,
Apa kurang materi dan fasilitas yang ayah bunda berikan selama ini sama kamu? Hah? Bunda tahu nggak? Ayu muak dengan semua itu. Apa bunda pernah mikir perasaan Ayu selama ini? Apa maksudmu, nak? Bunda, ayah nggak pernah tahu. Ayu itu butuh perhatian dan kasih sayang ayah sama bunda. Tapi apa bunda? Yang Ayu temuin di sini setiap hari cuman Bilu dan Om Supir. Bunda tahu? Ayah, bunda nggak tahu Ayu di mana. Ayu nggak pernah ada tempat untuk mengadu, bunda. Ayu maafin. Bunda tahu itu, bunda tahu. Ayu maafin bunda. Bunda hanya ingin kamu berkecukupan dalam hal materi, nak. Tapi ternyata bunda salah. Enggak. Bunda sekarang nggak usah nangis. Nggak akan ada bedanya, bunda. Ayu di rumah atau Ayu di penjara. Sektor pariwisata yang terdampak serius akibat pandemi COVID-19 di Bali Utara terus berbenah. Bahkan perlahan namun pasti, keberadaan objek wisata di beberapa tempat di Kabupaten Buleleng mulai menggeliat. Khususnya kawasan wisata di Buleleng Barat dengan keindahan panorama alam Nyagara Gunung serta sejumlah objek wisata spiritual dan wisata alam ini menjadi andalan Kabupaten Buleleng untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata yang tentunya diharapkan mampu meningkatkan pundi-pundi pendapatan bagi masyarakat sekitarnya. Mengunggulkan pariwisata desa Pemutaran yang telah memiliki nama tersendiri di tingkat dunia bersama sejumlah kawasan pariwisata lainnya di Buleleng Barat mulai akhir bulan Desember 2020 hingga mengawali tahun 2021 kembali menjadi perhatian wisatawan. Meski kunjungan wisatawan ke kawasan Pemutaran saat ini masih didominasi wisatawan Nusantara dan wisatawan lokal, namun dalam perkembangan di tengah pandemi COVID-19 telah mampu mendorong laju peningkatan pariwisata di Kabupaten Buleleng yang tentunya dalam proses tersebut tetap mengacu pada penerapan protokol kesehatan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Madesuda Mediana mengakui peningkatan wisatawan di Buleleng mulai menunjukkan peningkatan berkaitan dengan jumlah hunian hotel dan kawasan pemutaran mendapat kunjungan tertinggi di Bali Utara saat pandemi COVID-19. Terkait dengan destinasi DTW Pemutaran, kita melihat prediksi akhir tahun kemarin 2020 terkait dengan okupansi hotel, memang rata-rata di Kabupaten Buleleng itu pada saat Natal dan Tahun Baru kisaran tanggal 24 sampai dengan 2 Januari 2021 itu memang mengalami peningkatan secara stay. Tingkat hunian hotel rata-rata kita hasil dari pendataan kami itu dari barat, timur, selatan yang ada di Kabupaten Buleleng itu mencapai kurang lebih 42,8%. Itu sampai dengan tanggal 2 Januari. Tapi yang terbanyak adalah di wilayah Buleleng Barat di Pemutaran. Nah, oleh karena itu Pemutaran masih menjadi idola untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik. Dalam masa pandemi, kunjungan itu jauh sangat signifikan ada peningkatan. Kalau kita berbicara dalam kondisi pandemi. Itu juga Pemutaran itu kan banyak dikunjungi karena di sana ada daya tarik pura-pura besar. Yang kami lihat hampir setiap hari raya, purnama, film dan tahun baru awal kemarin itu sangat kunjungan ke tempat-tempat suci pura-pura yang ada di Melanting, Pulaki,
dan yang berbesar lainnya itu yang banyak menjadikan kuliah. Yang 3 atau 3 akhir meliputi akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan. Kampanye percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten atau kota Provinsi Bali memasuki putaran ke-13 yang kali ini menyasar Desa Umojero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama reporter Sukasah Bratawinangun. Bung Sukasah. Ya, Henny dan juga pendengar, kampanye percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten kota Provinsi Bali kali ini sudah memasuki putaran yang ke-13 dari rencana yang akan dilaksanakan hingga ke-20 putaran. Untuk yang ke-13 kali ini menyasar Desa Umojero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Kegiatan kampanye yang dilaksanakan di balai desa ini, Desa Umojero, kurang lebih 200 orang warga Desa Umojero mengikuti kampanye percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten dan kota Provinsi Bali dengan antusias. Itu terlihat dari penumpukan pada saat registrasi. Perwakilan Desa Umojero dalam sambutannya mengatakan bahwa tidak ada warganya yang terjangkit stunting.